Ya, ketemu lagi di video Nurul M Elektronik. Di video kali ini saya mau review alat tes CDI ya. Alat tes CDI AC dan DC ya. Ini versi saya kayak gini. Nah, ini kit alat tes AC dan DC ya. Nanti kita review fungsi-fungsi dari yang kayak gini. Nah, kita masih menggunakan dinamo ya. Jadi kalau rangkaian dinamo kayak gini. Jadi ini pulser bisa di setel naik atau turun ya, dipasin dengan pick up ya. Jadi ini konektor nanti di sini. Oke, mungkin saya mulai jelasin ya. Nah, jadi titik terang segini terang ya. Ini panel CDI ya, dan ini yang pojok nih, ini kontrol regulator ya. Jadi panel itu kayak gini nih. Dan ini kontrol regulator. Dan ini inverter ya, inverter untuk CDI AC nya. Ini kabelnya. Kalau ini untuk regulator yang ini, kalau yang ini ke CDI nya sini ya. Kayak gini. Oke, jadi di sini ada sakral ya, atau switch untuk panel CDI. Jadi ketika langsung kita praktekkan aja kali ya, kita nyalakan ya. Nah, di sini ada LED ya, di sini juga ada LED. Ini kontrol regulator. Jadi kalau switch ini off ya, artinya ini di mode CDI DC ya, di mode CDI DC. Tapi jika si kontrol regulatornya off juga ya, 12 voltnya itu ya, 12 voltnya itu dari kiprok ya, artinya ampere rendah ya dari kiprok. Kalau misalkan si regulator ini di on kan ya, kayak gini. Nah, ini sudah beda lagi. Jadi suplainya itu dari aki ya. Nah, jadi fungsi dari switch ini ya, kabel ini dihubungkan ke aki ya, ada ke akinya yang ini ya, aki minus. Nah, untuk switch yang ini ya, kalau misalkan di on kan, nah jadi ini tuh sudah mode AC ya, alias kabel yang ini ya, kita fokus yang satu ini sudah menjadi 350 volt AC ya. Nah, tapi di sini ada pengaman ya, pengaman inverter ya. Kalau misalkan di mode AC, barulah kita nyalakan si inverternya ya. Tapi ini perlu dikonekkan dulu, karena kalau inverter itu nggak bisa ngambil supply dari si regulator ini ya, atau yang dua ini.
dia khusus langsung dari aki ya, yang ini nanti kita pasang ya, paham ya. Nah jadi walaupun misalkan kalau misalkan lagi di mode DC, terus kalau misalkan langsung ditekan ini, nah itu langsung di mode AC ya, tapi ini di on kan dulu, baru keluar tegangan tingginya. Jadi ini untuk pengaman ya. Nah jadi begitu, cukup kabel ini doang yang berubah ya, yang rubah-rubah. Jadi kalau yang lain itu kan, yang lain ini sama aja kan, ground jadi satu ya, pulsar juga. Jadi kayak gini ya. Nah untuk kabel yang ini, yang kosong ini untuk ampermeter ya. Nanti dipasang ampermeter kayak gini yang analog ya, untuk ngecek tegangan inverter CDI DC biasanya ya. Nanti connect aponya itu dari kabel sini ada ya. Nah jadi ini apo 1 ya, ini apo 1, ini ampermeter 2. Jadi kalau yang satu ya, ampermeter yang ini, yang satu ini untuk khusus tes tegangan inverter CDI ya. Jadi kalau yang ampermeter 2 itu untuk putaran dinamo ya. Tapi kalau yang putaran dinamo itu opsional, artinya mau dipakai apa enggak ya. Kalau misalkan yang tegangan itu perlu ya, kalau pendapat saya. Yes. Nah sekarang coba kita praktekkan ya. Ini saya pasang dulu kabel untuk regulator yang ini, pasang ke aki aja ya, yang ini. Kayak gini ya. Ini sudah pasang akinya. Kalau yang ini ke ampermeter ya, ini nanti nggak usah dipasang dulu. Oke. Kita cek tegangannya, tempatnya suker ya, di sini aja deh. Bentar ya. Ini ground ya, nih ya kabelnya ya. Ini dimatikan semua LED-nya. Nah ini 12 volt ya, 13 12 ya, dia nggak stabil karena dari kiprok ya, dari kiprok. Jika regulator ini di on kan ya, kontrol regulator ya, ini dapatnya dari aki ya. Coba ini kan 13 ya, kita on kayak. Nah ini supaya dari aki ya, akinya 11 volt lebih ya. Nah jadi kalau misalkan ini di on kan, artinya sudah beda lagi ya, ini sudah ke tegangan AC. Nah jadi switch ini untuk memindahkan DC ke AC ataupun AC ke DC ya. Nah jadi kalau kita di on kan, ini off ya, ini enggak ada tegangan karena si
inverter belum di on kan. Coba kita on kan ya. Nah ini kan 0 ya, karena jadi ini sudah di sistem AC, cuman kita tinggal on kan switch untuk supply inverter ya. Tapi kita setel dulu skalanya ini di 700 volt AC ya. 700 volt AC. Kita nyalakan nih ya, 300 sampai 400 volt ya, ini sudah AC. Nah kalau misalkan posisi sedang berjalan kayak gini ya, kalau di off kan ini gimana, ini nggak apa-apa, nggak masalah ya, di off kan. Kalau di off kan ini sudah sistem kembali semula ya, sistem regulator ya, cuman ini skalanya di 20 volt ya. Nah jadi kalau begini ini udah nggak terhubung ke sini, sudah digantikan ya. 11 volt ini dari aki ya, karena kontrol regulatornya on. Kalau di off, nah ini dari kiprok ya, kiprok nggak stabil. Kalau di AC lagi, ini setel dulu skalanya 700. Ini nyalakan ya. Nah ya, paham ya. Nah ini dimmer ya, ini untuk RPM dinamo ya. Nah, kita belum praktekkan yang ini, sambung dulu ya. Oke, jadi kayak gitu doang reviewnya ya. Siapa tahu teman-teman mau nyamain sistem kayak gini AC DC nya perpindahannya ya, karena menurut saya ini simple banget ya. Jadi sama kayak punya saya ini. Kalau saya ini panelnya ada 3 ya, ini khusus, ada kontrol regulator juga sini. Oke, jadi ini punya teman kita dari Lampung ya. Nanti ini kita kirim besok. Semoga nggak ada problem ya. Oke, jadi perlu beli meter analog kayak gini ya. Ini untuk cek tegangan ya, setel di skala 1000 volt DC untuk tegangan CDDC. Dan juga alat tambahan kayak gini perlu juga untuk cek RPM ya di output coil. Oke, jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar ya, dan juga jika ada yang mau nambahin silahkan tulis pendapat di kolom komentar juga. Oke, sekian dan terima kasih, jangan lupa untuk subscribe.